Di video ini gue akan share ya. Ini adalah hal yang gue lakukan sendiri di rental PS gue untuk bisa menaikkan sales atau omset bulanannya. Ini bisa 10% ya, 30%, 50% atau bahkan 100% atau mungkin lebih. Konsep ini ya, ini bisa dilakukan dalam berbentuk apapun ya, berbagai macam cara sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi nanti disesuaikan aja ya, walaupun gue nanti coba kasih studi kasusnya seperti apa, contoh dan cara mengimplementasikannya seperti apa. Tapi baik lagi, mungkin hal yang bisa gue share di video ini itu efektif ketika kalian lakukan dan bisa jadi juga enggak. Jadi kalian coba R&D sendiri ya, research and development sendiri, gimana caranya konsep ini bisa diimplementasikan dengan efektif di tempat teman-teman masing-masing. So, konsep yang gue maksud di sini adalah konsep dari upselling dan juga cross-selling. Cross-selling dan upselling ini sebenarnya udah sering banget kita alamin sendiri ya. Kalau misalnya teman-teman sadar, itu biasanya suka ada di restoran fast food atau mungkin di semua tempat F&B. Itu secara langsung atau tidak langsung mungkin teman-teman menjadi salah satu dalam tanda kutip ya, quote on quotes, ini korban dari upselling dan juga cross-selling ini. Karena coba kalian semua perhatiin deh ya, biasanya itu di tempat F&B itu kalau misalnya kita pesan minuman ya atau mungkin makanan yang ada packagingnya, itu selalu ada ukuran small, medium dan juga large, yang dimana harganya juga tersebut itu diberikan decoy effect terutama di size yang medium. Misalnya untuk minuman yang kemasannya kecil itu memiliki harga 10.000. Lalu untuk minuman yang medium itu harganya 17.000 dan untuk minuman yang paling besar itu harganya 19.000. Pertanyaannya, apakah yang 10.000 ini terdengar lebih murah ketimbang size yang paling besar yang dimana harganya itu 19.000? Of course lebih murah yang besar kelihatannya, karena memang kalau misalnya kita beli yang dua pun, yang kecil dua itu pun 20.000 bahkan ya, itu lebih mahal daripada yang ukuran besar. Nah, biasanya staff-staffnya ini suka memberikan kata-katanya seperti ini. Oh kak, nggak sekalian aja upgrade ke yang besar, tinggal nambah 2.000 lagi. Atau mungkin berbentuk cara yang lain, misalnya, oh kak kita lagi ada promo nih, misalnya minimum spend segini, kakak bisa dapetin cashback dan lain-lain. Nah, itu kan salah satu bentuk upselling tuh. Kalau misalnya cross-selling, itu dia lebih ke mempaketkan beberapa hal atau mungkin beberapa menu kalau misalnya di restoran ya. Kalau di rental PS juga bisa. Misalnya contohnya kalau di rental PS dengan paket couple misalnya atau mungkin paket pelajar. Yang dimana mungkin kita sudah research bahwa pelajar-pelajar ini biasanya pada main PS itu misalnya jam 2 siang, jam 3 siang pulang sekolah. Dan mereka tuh biasanya tuh behaviornya tuh mereka main dan langsung pesan makan. Nah, daripada dia mesen makan terus juga mungkin mikir-mikir kayak makan di sini mahal nih dan lain-lain, mending kita bikin paket aja khusus pelajar. Misalnya khusus pelajar itu 1,5 jam, terus kita includekan juga misalnya dengan ya Indomie let's say atau mungkin minuman apa yang dimana ditolakkan itu harganya lebih murah gitu. Ini juga bisa membantu produk-produk yang kita jual juga di rental PS kita, yang dimana itu mungkin low sales karena mungkin ya kurang peminat atau mungkin orang bahkan nggak tahu. Nah, kita bisa masukin hal-hal tersebut ke paket pelajar ini gitu, yang dimana jadi bisa untuk meningkatkan sales, bukan hanya untuk nambahin jamnya tapi juga untuk menjual barang-barang yang lain. Tadi kan di awal gue ngomong kalau misalnya di rental PS gue itu seperti apa gitu, pertanyaannya kan sekarang seperti itu. Oke, di rental PS itu ada 3 cara ya, terlebih untuk upselling yang gue cukup rekomendasikan untuk kalian bisa terapkan juga di rental PS kalian masing-masing. Dan yang pertama, ini setelah gue lihat-lihat banyak dari rental PS yang mungkin sadar atau mungkin juga nggak sadar ya melakukan hal tersebut, di mana upselling untuk harga nanggung yang paketan. Contoh, misalnya PS5 1 jamnya di 20.000, untuk 2 jamnya di 40.000, namun untuk paket 3 jamnya itu di 50.000 gitu. Jadi lebih murah 10.000 daripada harga kelipatan 20.000-nya. Hal itu bisa dipakai buat mereka-mereka yang misalnya, mas saya mau main 2 jam. Kita sebagai kasirnya atau orang yang melayaninnya itu wajib ya untuk mempersuasi si orang tersebut agar nggak sekalian aja 3 jam karena tinggal tambah 10.000 lagi gitu. Nggak perlu lebih mahal seperti yang sudah dia bayar sebelumnya, kan 20.000, 40.000, jadi 50.000. Dia hanya perlu nambah 10.000 untuk bisa main 3 jam. Biasanya orang itu selalu waspada ketika kita memberikan opsi atau penawaran ya. Itu biasanya kalau misalnya kita disamperin sama sales apa misalnya Bang Darpa di mall kayak permisi kak bla bla bla, kita kan langsung enggak nih. Karena emang kita as a human itu emang default settingnya itu waspada terhadap sesuatu. Itu udah dari zaman dulu seperti itu. So ketika kita mendapatkan hal-hal seperti itu, kita cenderung untuk waspada. Oh bener nggak ya? Atau ternyata lebih mahal atau enggak. Tapi penawaran yang bagus itu bukan tentang produknya yang bagus ya, atau mungkin orang nawarin itu efektif atau enggak. Tapi memang penawaran tersebut itu susah untuk ditolaknya. Gitu. Misalnya itu tadi, teman-teman misalnya main 1 jam itu 20.000, main 2 jam 40.000. Tapi kalau misalnya teman-teman mau main 3 jam itu nggak perlu beli 20.000 lagi ya, bisa 10.000 atau mungkin jadiin 5.000 jadi 45.000. Nah itu
suatu bentuk penawaran yang justru butuh ataupun tidak butuh orang tersebut, ya udah nggak apa-apa, cuma 5.000 doang, cuma 10.000 doang. Walaupun cuma 5.000 atau 10.000, kalau misalnya kita nggak upselling kan dia nggak jadi main 3 jam tuh gitu. Jadi percaya deh, soalnya semua orang yang main di rental PS itu nggak mungkin uangnya pas-pasan. Misalnya dia mau main 2 jam, ya misalnya berapa rental PS yang 10.000 sejamnya, dia nggak mungkin cuma bawa 20.000. Ya itu mungkin ada, cuman itu kecil banget lah. Pasti dia bawa tuh sekitar 25 atau mungkin 35 atau bahkan lebih. Dan itu memungkinkan aja seperti itu. Karena gue juga pernah dapat customer yang ini beneran, cerita beneran, dan ini gue sendiri yang mengalami. Jadi ada customer, dia umurnya kayak SMP deh, ya SMP gitu, datang dengan teman-temannya, dia main ya di VIP gue tuh by the way 50.000 sejamnya. Dia main kalau nggak salah 4-5 jam, dan dia mengeluarkan uang tuh ya jutaan gitu, jutaan cash, masih baru, masih uang ratusan yang baru keluar dari bank dan belum ada lipatan sama sekali gitu. Dia benar-benar ngitung kayak gitu. Jadi zaman sekarang tuh ya tergantung ini juga sih, tergantung lokasi juga, terus juga customer masyarakat di sekitar rental kita seperti apa. Tapi kalau di tempat gua ada orang-orang yang seperti itu. So untuk bisa memanfaatkan momentum tersebut, upselling dan cross-selling ini menjadi salah satu metode yang cukup efektif, bahkan sangat efektif ya, untuk kita bisa meningkatkan sales atau juga dalam artian omset. Kita mau bulanan, mau harian ya, apalagi kalau misalnya diakumulasi jadi tahunan gitu, revenue-nya bakal mungkin bisa 2 kali atau mungkin lebih ya, dari 2-3 kali lipat. Itu yang pertama. Nah yang kedua, salah satu bentuk upselling juga yang cukup efektif ya untuk rental PS ini, menurut gue sangat efektif kalau kalian benar-benar dengerin dan kalian implementasiin langsung di tempatnya. Jadi gini, kalau misalnya emang di tempat kalian itu rame ya, bahkan gak rame pun bisa diterapkan. Jadi misalnya ada orang gitu, dia mau main 1 jam atau mungkin bahkan 2 jam lah setidaknya. Apalagi kalau misalnya dia pertama kali ke rental kita, itu coba bilangnya kayak gini, permisi kak, ini kan kakaknya main 1 jam nih ya. Jadi kalau misalnya kakak nanti lagi asik main, terus misalnya ada yang ngantri di belakang kakak kan gak bisa nambah tuh waktunya. Nah jadi daripada kakaknya lagi seru-seru main terus kita stop, mending setidaknya kakak mainnya 2 jam aja gitu. Jadi kakak gak perlu mikir lagi kalau misalnya nanti seru, terus sayang gitu momennya mumpung kakaknya lagi di sini. Nah biasanya orang-orang kayak gitu tuh langsung kayak, oh ya udah deh 2 jam aja gitu. Nah apalagi kalau misalnya disatuin sama trik yang pertama yang paket 3 jam. Jadi kak 2 jam ya jadinya, nggak sekalian aja kak yang 3 jam, karena 3 jam kita lebih murah lagi jadi 50.000 misalnya. Gue nggak tahu ya itu secara ilmiah tuh maksudnya otak kita tuh berpikir seperti apa, tapi sejauh ini ya dari sisi orang yang nawarin tuh yang dari Ikuzo tuh selalu melihat hal tersebut tuh berhasil gitu. Dari mungkin ya 9 dari 10 customer lah yang kita lakukan upselling itu tuh berhasil ya metode tersebut, dan itu terbukti itu menaikkan sales juga. Yang tadinya dia ragu-ragu untuk main, dia tadinya gue mau main di sini jadinya. Dari main sini dia mainnya jadi 2 jam. Dari 2 jam dia mainnya jadi 3 jam karena ada paketan harga yang lebih murah lagi. Nah itu salah satu cara trik juga tuh untuk upselling di rental PS. Dan kalau untuk di bisnis yang lain juga kita bisa terapkan juga, tapi mungkin ya dengan cara yang berbeda atau mungkin dengan metode yang berbeda juga. Tapi konsepnya kurang lebih sama untuk upselling. Dan yang terakhir, upselling untuk minimum spend ya. Untuk minimum spend main di tempat rental PS gua itu setiap kelipatan 100.000 itu akan ada beberapa hadiah yang bisa customer gua dapatkan gitu. Dan itu udah pasti ya. Jadi misalnya untuk 100.000 itu udah gratis minum apa misalnya, atau mungkin 200.000 itu udah dapat baju Ikuzo atau mungkin apa. Nah itu akan gue coba terapkan, dan sebenarnya itu juga gue udah coba implementasikan juga, namun dengan sedikit cara yang berbeda. Jadi setiap kali pembelian mie instan ya, atau Indomie, mau Indomie rebus, mau Indomie goreng dan lain-lain, itu kita ada program yang namanya Indowheel, yang dimana Indomie spin wheel. So ketika setiap pembelian Indomie itu si para customer berhak untuk bisa nge-spin ya sebuah roulette gitu, yang dimana isinya itu bisa tambahan waktu, bisa 10 menit, 15, 20, bahkan 30 menit. Nah itu tergantung ya, jadi berlaku kelipatan juga untuk Indomie yang dibelinya. Nah jadi 3 hal tersebut teman-teman bisa coba implementasikan ya di rental PS teman-teman sendiri. Dan gue yakin walaupun nggak ketiganya, pasti ada salah satu yang teman-teman paling bisa untuk lakukan, paling paham konsepnya, dan paling efektif untuk bisa dilakukan, diterapkan kepada customer kita masing-masing. Entah yang pertama tadi ya, itu misalnya paket jam yang mungkin lebih murah, atau mungkin yang kedua yang dimana kita coba kasih rasa fear ya, kalau misalnya dia nggak nambah, dia nggak bisa nanti nambah di tengah-tengah jalan karena di belakangnya takutnya itu ada yang udah booking lagi. Atau mungkin yang ketiga tadi,
yang minimum spend yang 50.000, yang 100.000, atau mungkin kelipatan-kelipatan yang sesuai dengan harga yang ada di rental PS kalian masing-masing. Jadi beres nonton video ini, kalau kalian belum paham, coba ulang lagi videonya, coba sambil catat ya maksud gua tuh seperti apa. Setelah tahu konsep upselling dan juga cross selling ini, kalian coba langsung praktekkan, sesuaikan dulu dengan kondisi yang ada, dengan market yang ada, responnya seperti apa. Kalian coba R&D lagi, kalau misalnya minus di mana, coba perbaikin lagi, dan kalau gagal lagi, coba perbaikin lagi sampai berhasil. Ya, karena gue juga berhasil untuk bisa meningkatkan sales gue waktu itu. Dalam beberapa bulan kemarin itu salesnya naik bahkan minimal itu 50% ya dari bulan-bulan sebelumnya, dan itu cukup membantu. So gue akan terus coba mengupgrade skill upselling gue kepada tim yang ada ya, tim Ikuzo, dan semoga kalian juga bisa seperti itu. Jadi selamat mencoba ya, dan share kalau misalnya kalian berhasil atau mungkin gagal di mana, kita sharing aja di video ini. Semoga bermanfaat. Nama gue Pramudia. Thank you dan nonton. Bye-bye.